warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herman Setiadini. Saya mahasiswa STAI Dr. KHS Muttaqin Purwakarta, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, kali ini saya akan mewawancarai salah satu dosen di STAI Dr. KHS Muttaqin Purwakarta. Tonton terus videonya ya teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kali ini saya akan mewawancarai Pak Siswanto. Beliau merupakan salah satu dosen di STAI Dr. KHS Muttaqin Purwakarta. Apa kabar Bapak? Baik. Alhamdulillah. Silakan. Hermin ya? Iya. Alhamdulillah baik juga Pak. Silakan boleh perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Saya Siswanto, SPDI Emsos, ajar di STAI, IT untuk pembelajaran di Prodi PRI. Itu barangkali perkenalannya. Iya, terima kasih Pak. Sebelumnya mohon maaf ya mengganggu waktunya. Santai. Saya sangat berterima kasih sekali atas peluangan waktu Bapak gitu ya untuk saya wawancarai. Jadi kan saya di semester 5 ini sedang menempuh mata kuliah etika dan profesi keguruan ya Pak ya. Dan saya diberikan tugas oleh dosen Pak Ahmad Sulaiman untuk mewawancarai salah satu dosen di STAI Dr. KHS Muttaqin Purwakarta. Kali ini saya akan mewawancarai materi mengenai profesi keguruan ya Pak ya. Dan mohon maaf sebelumnya apabila banyak kekurangan dan kesalahan ya Pak ya. Karena saya di sini masih belajar dan harap Bapak memaklumi. Langsung ke pertanyaan ya Pak ya. Pertanyaan pertama, Bapak kan sekarang sudah menjadi dosen ya Pak ya. Nah, kenapa dan apa alasan Bapak ingin menjadi dosen? Ya. Dosen adalah salah satu profesi yang menurut saya efektif atau memiliki peran strategis dalam pembangunan masyarakat, pemberdayaan manusia. Jadi mungkin beberapa profesi itu bisa, namun saya melihat bahwa dosen sebagai bagian dari unsur akademik itu sangat efektif untuk memberdayakan manusia. Jadi itu dorongan hati untuk menjadi dosen. Sekarang kan ini yang tugas dari wawancara mata kuliah etika dan profesi keguruan ya Pak ya. Adapun pengajian dari etika profesi keguruan ini yakni ketentuan moral yang mengandung pedoman bertindak ya bagi para guru gitu Pak. Dan pedoman itu dan ketentuan moral itu yakni bagaimana cara guru itu bertindak, bersikap dan juga berbuat gitu ya Pak secara profesional gitu. Dan menurut Bapak bagaimana gitu Pak tanggapan atas pernyataan tersebut? Ya, saya setuju karena memang etika profesi guru memang menuntut para guru untuk bertindak profesional. Mereka dalam bertindak, dalam berperilaku itu ada ketentuan-ketentuan yang mengikat dirinya sebagai guru. Biasanya itu dalam kode etik guru secara tertulis maupun kalau moral biasanya selain yang tertulis juga ada yang tidak tertulis. Jadi memang etika dalam profesi keguruan itu perlu dipahami oleh guru agar seorang guru itu bisa bertindak sesuai dengan hukum atau ketentuan yang berlaku. Dan berarti sangat penting juga ya Pak? Sangat penting guru harus memegang teguh kode etik agar guru senantiasa berada di jalur yang benar. Karena memang tugas guru itu sangat penting dan sangat bertanggung jawab atas perkembangan peserta didik. Nanti berarti pertanyaan selanjutnya Pak, apa sih pembelajaran efektif itu menurut Bapak dan pentingkah pembelajaran efektif itu Pak? Pembelajaran efektif itu suatu proses pembelajaran yang menghasilkan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi bukan hanya sekedar hasilnya sesuai dengan harapan, tapi prosesnya memang berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah dilakukan, disusun sebelumnya. Bagaimana peserta didik kemudian
mengalami perubahan yang tadinya dari sisi kognitif, kemudian dari sisi afektif maupun sisi psikomotorik. Ketika ada perubahan-perubahan itu yang ke arah positif, berarti pembelajarannya efektif. Gitu. Dan bagaimana cara Bapak agar dapat melaksanakan pembelajaran efektif? Ya, untuk bisa mencapai pembelajaran efektif tentunya yang pertama adalah perencanaan yang matang. Itu yang harus pertama dilakukan oleh seorang guru sebelum memulai proses pembelajaran. Dia harus menyusun perencanaan apa yang akan treatment apa yang akan dilakukan di dalam kelas sampai dengan tahap evaluasi. Itu yang perlu dilakukan oleh seorang guru. Perencanaan yang matang, kemudian bagaimana pada saat evaluasi itu benar-benar disusun dengan rapi. Pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak apa sih guru profesional itu dan kenapa kita harus menjadi guru yang profesional? Ya, guru itu adalah profesi yang mulia. Sementara guru pun memiliki standar-standar keprofesionalan. Ya. Jadi ada guru yang profesional itu harus memiliki kompetensi pedagogi, seperti mungkin ini juga sudah belajar dengan dosennya Pak Ahmad Sulaiman, karena beliau adalah dosen yang luar biasa. Jadi ada guru itu memiliki kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Gitu ya. Itulah yang harus dimiliki oleh seorang guru dan harus senantiasa mengupgrade kompetensinya. Jangan merasa cukup, jangan merasa puas sampai dengan saat ini. Tapi karena memang perkembangan teknologi khususnya senantiasa mengalami perubahan, maka kompetensi guru pun secara substansi harus ditingkatkan. Itu. Dan bagaimana cara Bapak agar menjadi guru yang profesional? Ya, tentu terus belajar ya. Itu yang paling penting. Ya, guru harus senantiasa mengikuti pelatihan, mengupgrade dirinya supaya semakin, dan tidak takut untuk dikritik, diberikan masukan-masukan, agar senantiasa terus mengalami kemajuan dan mengalami peningkatan terhadap kemampuannya sebagai guru yang profesional. Pertanyaan selanjutnya mengenai pendidikan PAI ya Pak ya. Nah, pertanyaan yang pertama itu apa sih capaian lulusan prodi PAI di STAI Tempat Tidur? Ya, secara khusus memang detail capaian lulusan prodi PAI itu ada 4 capaian, tapi akan saya persingkat menjadi guru PAI tentunya yang profesional. Jika guru PAI ini berkaitan dengan di tingkat SD, SMP, SMA, berarti guru pendidikan agama Islam. Tapi kalau di tingkatnya yang berbasis madrasah, ya guru fikih, tidak akhlak, SKI, dan Quran hadis. Jadi itu capaiannya supaya menjadi guru yang profesional. Secara singkat demikian. Selain jadi guru juga menjadi tenaga ahli, menjadi konsultan pendidikan, dan lain-lain. Mata kuliah etika profesi keguruan ini kaitannya dengan capaian tersebut seperti apa Pak? Ya, tentu sangat berkaitan erat antara capaian lulusan dengan mata kuliah etika profesi keguruan. Tadi seperti yang disampaikan dalam capaian lulusan, guru menjadi guru yang profesional. Untuk menjadi guru profesional itu materi-materinya, kemudian pemahaman-pemahamannya itu ada secara penuh di mata kuliah etika profesi keguruan. Makanya mata kuliah ini menjadi penting guna menunjang ketercapaian dari capaian lulusan prodi PAI di STAI Tempat Tidur. Nah, bagaimana cara kampus menjamin agar saya itu dapat mencapai lulusan tersebut? Nah, kampus memiliki lembaga yang khusus untuk mengontrol agar mahasiswa maupun pada saat lulus nanti berada pada kualitas mutu yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Ada yang lembaga pusat penjaminan mutu. Nah, di pusat penjaminan mutu itu dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi itu dilakukan agar
mahasiswa benar-benar memiliki kompetensi sesuai dengan yang diharapkan dalam capaian lulusan. Jadi bagaimana kemudian mahasiswa dibekali dengan konsep tridharma yang biasa kita tahu, yang kita pahami, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, tiga aspek itu yang harus memang dikuasai atau dilakukan oleh mahasiswa guna menjamin ketercapaian lulusan yang harus dimiliki oleh para mahasiswa pada saat nanti lulus. Terima kasih Pak. Boleh kasih kata-kata atau motivasi apa buat saya agar bisa memiliki target yang lebih gitu untuk menjadi guru profesional? Ya, tidak ada sebetulnya motivasi itu yang paling penting itu motivasi internal ya. Kalau saya hanya sekedar mendorong, jadi pada saat nanti Anda sudah menjadi guru, pasti akan menemukan siswa-siswa yang beragam, bermacam-macam, dan itu dijadikan oleh Anda sebagai proses pembelajaran, bukan hanya sekedar ngajar, tapi juga Anda belajar bagaimana memahami peserta didik, bagaimana memahami perkembangan peserta didik dari setiap tahapannya. Dan jangan dijadikan profesi guru itu sebagai sampingan. Jadi banyak dari kita yang salah kaprah, mereka menjadi honorer guru itu niatnya sampingan, menjadi batu loncatan, itu kurang tepat. Jadi karena memang guru itu adalah profesi yang mulia, maka menjadi guru itu harus menjadi prioritas utama. Menjadi guru bukan jadi sampingan, tapi jadi guru itu harus punya sampingan, itu boleh. Tapi kalau guru sebagai sampingan itu tidak baik. Jadi guru harus punya sampingan bisnis supaya seorang guru tidak mengharapkan imbalan. Pada saat mengharapkan imbalan, keikhlasannya jadi berkurang. Nah, Anda sebagai guru nanti akan bertemu dengan berbagai peserta didik. Ketahuilah bahwa tidak ada peserta didik yang bodoh. Yang ada adalah guru tidak tahu di mana letak kecerdasan siswa. Pada saat guru tidak tahu di mana letak kecerdasan siswa, maka disitulah guru harus mengupdate dirinya agar semakin peka terhadap masing-masing siswa di mana letak kecerdasan. Gitu. Minta doa sesuai Pak agar Amin. Mudah-mudahan jadi guru yang profesional, senantiasa mengabdi kepada bangsa dan niatkan kepada Allah. Alhamdulillah, pertanyaan-pertanyaan sudah terjawab dengan baik oleh semua ya. Terima kasih Pak untuk waktunya. Saya cukupkan sampai sini saja ya wawancaranya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adapun pelajaran yang dapat saya ambil dari hasil wawancara tadi bersama Pak Siswanto, yakni yang pertama, kita harus menjadi guru yang profesional. Guru profesional itu seperti apa? Yakni guru yang memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. 4 kompetensi tersebut tentunya harus dimiliki oleh seorang calon guru. Ya, karena apa? Karena 4 kompetensi itu menjadi landasan itu dalam mendidik seorang atau generasi penerus bangsa. Dan yang kedua, yakni kita harus dapat melaksanakan pembelajaran yang efektif agar kualitas pembelajaran itu dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah dilaksanakan atau yang telah direncanakan. Yang ketiga, saya pun selaku mahasiswa dari Prodi Pendidikan Agama Islam yang di STAI Mutakin Purwakarta ini tentunya harus selalu banyak belajar, banyak mencari pengalaman, pengetahuan juga, agar ketika saya nanti terjun ke dunia pendidikan, saya dapat menjadi guru yang profesional. Dan yang keempat, tentunya kita harus selalu sabar dalam menghadapi dunia pendidikan, karena tentunya akan sekali banyak cobaan yang calon-calon guru atau guru-guru hadapi ketika menghadapi dunia pendidikan tersebut. Itu yang dapat saya simpulkan dalam hasil wawancara tadi. Baik teman-teman semuanya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai etika dan profesi keguruan, guru profesional, dan pembelajaran efektif.
Etika dalam filsafat adalah suatu studi evaluasi tentang perilaku manusia ditinjau dari prinsip-prinsip moral atau kesusilaan. Etika yaitu tentang filsafat moral mengenai nilai, perilaku, dan yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang benar. Secara singkat, dapat dirumuskan bahwa etika adalah suatu sistem prinsip-prinsip kesusilaan atau moral yang merupakan norma-norma bertindak bagi orang-orang dalam suatu profesi, misalnya dalam profesi kedokteran, keguruan, dan sebagainya. Maka etika profesi adalah prinsip-prinsip atau norma-norma kesusilaan dan moral yang merupakan pedoman bagi sikap dan perilaku anggota-anggota profesi. Mengacu uraian di atas, maka dapat dirumuskan bahwa etika dan profesi keguruan adalah ketentuan-ketentuan moral atau kesusilaan yang merupakan pedoman bertindak bagi para anggota guru di bidangnya, yakni mengacu dalam mengatur bagaimana mereka bertindak, bersikap, dan berbuat secara profesional. Dalam buku Etika dan Profesi Guru, karya Dr. Syarifah Normawati MPDI, Sudirman Anwar MPDI, dan Selvi Indramaya MPDI, dijelaskan dalam buku tersebut bahwa guru adalah mereka yang bekerja di sekolah atau madrasah, mengajar, membimbing, melatih para siswa agar mereka memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Juga dapat menjalani kehidupannya dengan baik. Adapun profesional menunjuk pada dua hal. Pertama, orang yang menyandang suatu profesi. Misalnya dia seorang yang profesional. Kedua, penampilan seseorang dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan profesinya. Menurut Rice dan Bishoprik, guru profesional adalah guru yang mampu mengelola dirinya sendiri dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. Profesionalisasi guru oleh kedua pasangan penulis tersebut dipandang sebagai satu proses yang bergerak dari ketidaktahuan menjadi tahu, dari ketidakmatangan menjadi matang, dan diarahkan oleh orang lain menjadi mengarahkan diri sendiri. Seorang guru yang profesional tentunya ia memiliki kompetensi. Apa itu kompetensi? Kompetensi yaitu beberapa indikator yang harus dimiliki oleh setiap pendidik. Kompetensi yang harus dikuasai tentunya yakni mengenai kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan atau keterampilan guru yang mengelola proses pembelajaran atau interaksi belajar mengajar dengan peserta didik. Jadi guru harus dapat sekreatif mungkin mengelola pembelajaran di kelas. Yang kedua yaitu kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini berkaitan dengan karakter guru. Tentunya karakter guru yang harus baik, yang harus dapat menjadi teladan bagi para peserta didik. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional. Kemampuan atau keterampilan yang harus dimiliki guru agar tugas-tugas keguruan itu dapat terselesaikan dengan baik dan benar-benar, atau dapat disebut juga dengan kinerja guru. Dan yang keempat yaitu kompetensi sosial. Kemampuan guru untuk berkomunikasi secara efektif dengan peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua, dan juga masyarakat sekitar. Tentunya guru harus memiliki kompetensi sosial juga untuk baik gitu ya dalam hubungan sosial di masyarakat ataupun lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari pembelajaran efektif. Di sini saya akan menjelaskan dulu mengenai pengertian dari belajar. Belajar adalah suatu perubahan dalam kepribadian sebagai suatu pola baru yang berupa kecakapan, sikap, kebiasaan. Belajar pada hakikatnya merupakan suatu usaha perubahan yang terjadi pada individu sebagai hasil dari pengalaman atau hasil dari pengalaman interaksi dengan lingkungannya. Belajar juga dapat dikatakan dengan suatu aktivitas yang dilakukan secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari bahan yang telah dipelajari. Pengertian efektif. Efektif adalah perubahan yang berpengaruh, makna, dan bermanfaat tertentu.
Pembelajaran yang efektif ditandai dengan sifatnya yang menekankan pada pemberdayaan siswa secara aktif. Jadi siswa tuh ketika belajar tentunya mereka aktif berpartisipasi dalam pembelajaran. Pembelajaran efektif juga menekankan pada penguasaan pengetahuan tentang apa yang dikerjakan, tetapi lebih menekankan pada internalisasi tentang apa yang dikerjakan sehingga tertanam dan berfungsi sebagai muatan nurani dan hayati, serta dapat dipraktekkan dalam kehidupan oleh siswa. Dari definisi belajar dan pembelajaran serta efektif, maka hakikat pembelajaran efektif adalah proses belajar mengajar yang bukan saja terfokus kepada hasil yang dicapai peserta didik, namun bagaimana proses pembelajaran yang efektif mampu memberikan pemahaman yang baik, kecerdasan, ketekunan, kesempatan, dan mutu, serta dapat memberikan perubahan perilaku dan mengaplikasikannya dalam kehidupan peserta didik tersebut dalam sehari-harinya. Pembelajaran efektif juga akan melatih dan menanamkan siswa memiliki sikap demokratis bagi para siswa. Pembelajaran efektif juga dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan, sehingga memberikan kreativitas siswa untuk mampu belajar dengan potensi yang sudah mereka miliki, yaitu dengan memberikan kebebasan dalam melaksanakan pembelajaran dengan cara belajarnya sendiri. Di dalam menempuh dan mewujudkan tujuan pembelajaran yang efektif, maka perlu dilakukan sebuah cara agar proses pembelajaran yang diinginkan tercapai, yaitu dengan cara belajar efektif. Untuk meningkatkan cara belajar efektif, perlu tentunya adanya bimbingan dari para guru. Adapun pengertian dari pembelajaran efektif menurut WRAG, pembelajaran efektif adalah pembelajaran yang memudahkan siswa untuk mempelajari sesuatu yang memberikan seperti fakta, keterampilan, nilai, konsep, dan bagaimana hidup serasi dengan sesama atau suatu hasil belajar yang diinginkan. Adapun cara-cara yang dilakukan agar pembelajaran dapat efektif, yakni yang pertama yaitu buat suasana belajar yang nyaman. Lakukan pertama adalah bagaimana cara membangun suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk membuat mood belajar itu muncul. Di antaranya, Anda bisa belajar sambil mendengarkan musik, belajar di tempat-tempat yang nyaman, seperti di taman atau di pinggir danau. Yang kedua yaitu merangkum pokok pembelajaran, yakni mencatat pokok-pokok pembelajaran. Kenapa? Karena jika Anda membaca satu buku, maka akan butuh waktu yang sangat lama untuk menyelesaikannya. Ambillah intisari dari pelajar tersebut. Hal ini akan mudah membuat mengingat dan juga mudah untuk memahami inti dari pembelajaran tersebut. Yang ketiga yaitu belajar bersama. Metode ini seringkali dikatakan metode yang paling efektif karena dalam suasana belajar berkelompok yang cukup santai, otak akan menjadi rileks dan menerima pelajaran atau materi yang akan diserap. Yang keempat yaitu metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Metode ini digunakan bagi beberapa orang yang kesulitan dalam menghafal dengan cara menggunakan nama-nama yang hampir mirip untuk mengingat materi. Ini sangat efektif digunakan dan otak sangat mudah mengingatnya. Yang kelima yaitu belajar dengan praktik. Belajar sambil praktik adalah hal yang sangat efektif. Cara belajar ini juga akan membuat Anda tidak merasa bosan ketika belajar. Yang keenam yaitu belajar rutin, tapi jangan lama. Dengan rutin belajar, Anda akan semakin mudah untuk mengingat hal yang sudah Anda pelajari. Yang perlu Anda lakukan adalah belajar rutin, bukan terlalu lama belajar, seperti belajar saat pagi 45 menit, siang 25 menit, sore 50 menit, malam 1 jam. Cara ini sangat efektif dan pikiran juga akan tetap dalam keadaan rileks daripada harus belajar terlalu lama. Yang ketujuh yaitu mengerti, namun bukan menghafal. Ya, hal yang paling sering dilakukan oleh siswa ataupun mahasiswa ketika ingin menghadapi ujian yakni menghafal. Sebenarnya tidak salah, cuman kurang efektif saja. Untuk lebih efektifnya yakni adalah mengerti teorinya, maka dengan sendiri akan kita ingat ketika ujian.
Kalau Anda masih dalam metode belajar dengan menghafal, sangat disarankan untuk pindah, yakni ke metode untuk mengerti mengenai materi, bukan untuk menghafalnya. Upaya yang saya lakukan agar menjadi guru yang diharapkan sesuai dengan tuntutan zaman, tuntutan regulasi, dan tuntutan masyarakat lainnya. Yang pertama yakni saya harus banyak belajar. Saya harus banyak mencari pengetahuan, saya harus mencari banyak pengalaman juga. Saya juga harus meningkatkan kualitas diri agar menjadi lebih baik. Sekarang kan sudah masuk ke era globalisasi ya, di mana teknologi semakin canggih, semakin berkembang pesat, dan mau tidak mau saya pun harus belajar mengenai ilmu teknologi tersebut. Mau tidak mau saya pun harus dapat bisa mengaplikasikan ilmu teknologi tersebut, karena takutnya dikhawatirkan akan ketertinggalan zaman itu ya. Maka dari itu saya harus bisa belajar mengenai ilmu teknologi tersebut dan mengoperasikan ilmu teknologi tersebut. Perlu kita ketahui, menjadi seorang guru merupakan profesi yang sangat mulia. Dan tentunya ketika kita menjadi guru, kita akan banyak sekali mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Yakni antara lain yang pertama, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'lamuna khabir. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan betul sekali ya bahwa Allah Subhanahu wa taala pun tentunya akan mengangkat orang-orang yang berilmu. Berarti sangat mulia sekali ya orang-orang yang sangat bermanfaat ilmunya tentunya, dan mereka pun akan ditinggikan pula derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu memiliki ilmu yang bermanfaat. Tentunya seorang guru tentunya akan memiliki ilmu yang bermanfaat karena mereka telah mentransfer ilmu yang mereka miliki tersebut kepada orang banyak. Apalagi ilmu yang mereka sampaikan itu dapat diaplikasikan oleh banyak orang. Wah, Masya Allah sekali. Tentunya mereka juga akan mendapatkan pahala yang mengalir ya. Dan dari diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim, dan tentunya kita sebagai seorang muslim gitu ya harus belajar dan menuntut ilmu agar kita juga bisa dapat mentransfer ilmu yang banyak gitu ya, atau ilmu yang bermanfaat gitu kepada semua orang, dan tentunya kita juga akan mendapatkan pahala yang berlipat-lipat. Dan yang selanjutnya yang ketiga yaitu dapat menjaga dirinya. Tentunya orang yang mempunyai ilmu, orang yang mengerti gitu ya akan ilmu, apalagi mengenai ilmu agama, dia akan mengetahui mana yang hal baik dan mana yang hal buruk, dan itu menjadi benteng agar dirinya dapat tidak melakukan hal-hal yang bermaksiat, hal-hal yang dosa. Dan yang keempat itu tentunya akan mendapatkan kebaikan yang melimpah dengan seorang guru gitu ya sudah mentransfer ilmunya. Tentunya mereka pun akan mendapatkan kebaikan dari orang-orang banyak yang sangat berlimpah gitu ya. Dan yang kelima yaitu mengajar sama dengan pahala sedekah. Perlu kita ketahui bahwa dengan mengajar itu sama dengan pahala sedekah. Tidak hanya dengan uang saja ya sedekah itu, tapi dengan mengajar juga itu akan mendapatkan pahala kepada orang yang mengajarnya. Untuk yang sudah mengajar atau yang sudah menjadi guru, pesan dari saya yang pertama yaitu pastikan niat Anda mengajar itu karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung dengan niatnya. Karena ketika kita mengajar tentunya harus diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Agar kita dapat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila tidak diniatkan dengan karena Allah Subhanahu wa taala, itu mengakibatkan hal-hal yang sia-sia saja nantinya. Dan untuk calon guru ataupun yang ingin menjadi guru, dan saya pribadi gitu ya, saya berpesan yang pertama yaitu harusnya kita
tentu selalu belajar dan terus belajar. Banyak mencari pengalaman, pengetahuan, dan juga kita harus selalu meningkatkan kualitas diri agar kita menjadi lebih baik lagi. Agar kita nanti ketika menjadi guru dapat menjadi guru yang profesional. Yang kedua itu harus selalu senantiasa sabar. Sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian ketika kita menghadapi tantangan dunia pendidikan. Dan yang ketiga itu harus tetap semangat. Semangat dalam menggapai cita-cita dan agar cita-cita kita dapat tercapai dan terwujud menjadi guru yang profesional. Dan yang keempat yaitu niatkan ikhlas karena Allah Ta'ala. Niatkan ketika kita mengajar dan ketika kita menjadi guru yakni karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bukan karena yang lainnya. Agar kita dapat mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan agar kita mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan tentunya kita pun akan mendapatkan banyak sekali kemuliaan, pahala, dan juga kebaikan dari orang banyak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.